Tadinya mereka akan aman di sungai kalau saja Yon Jiang nggak manggil rombongan dari orang-orang pemerintahan kerajaan itu walaupun mulutnya udah dibungkam Gilgam. Tapi sepertinya sudah terlambat. Salah seorang dari rombongan itu sudah ada yang menyadari keberadaan mereka dan turun untuk memeriksa. Gilgam menjelaskan kepada Yon bahwa mereka sedang melakukan Cae Hong, yaitu operasi penangkapan wanita dan juga kuda di era Yon Hui Gun, dan mereka pun ditangkap malam itu, dimasukkan ke dalam tahanan sementara. Yon sepertinya masih kebingungan dengan apa yang menimpanya. Dia belum percaya bahwa dia ternyata benar-benar terlempar dari masa depan dan mendarat di Joseon. Gilgam terus berusaha menenangkan Yon karena terus berteriak-teriak. Akhirnya penjaga datang dan menyumpal mulut mereka dengan tali kain dan bambu. Penjaga kembali datang. Namun kali ini mereka membawa semua wanita yang ada di dalam penjara untuk keluar dan berbaris. Ternyata mereka sedang diseleksi dan dibagi menjadi dua kelompok sesuai usia masing-masing. Yang masih muda akan dibawa ke kerajaan, sedangkan yang masuk kategori tua akan tetap tinggal. Karena Yon berumur 27 tahun di masa itu, sudah masuk dalam kategori tua. Yon pun mengkode Gilgam untuk menuakan usianya agar tetap bersamanya. Gilgam menangkap kode Yon dan bilang usianya 28 tahun. Maka dia juga tetap tinggal dan masuk dalam kategori kelompok yang sama dengan Yon. Mereka dibawa ke dapur untuk mempersiapkan hidangan khusus. Di sungai tampak raja dan pengawalnya masih mencari jejak Yon dan Gilgam. Mereka menemukan ikat rambut Yon di sungai dan juga jejak dari rombongan Gubernur Gyeonggi. Raja langsung tahu bahwa mereka terjebak di sana karena Cae Hong. Raja dan pengawal pun langsung diperintahkan menuju ke sana. Sementara di dapur kantor gubernur, para juru masak dikumpulkan untuk mendengarkan pengarahan. Ternyata akan ada tamu penting yang akan datang berkunjung, yaitu pejabat tinggi dari Hanyang. Yon bilang dia nggak bisa masak asal-asalan. Dia harus mengetahui terlebih dahulu dia masak untuk siapa. Setidaknya beberapa hal dasar dari tamu tersebut. Yon juga mengajukan syarat apabila dia berhasil menyajikan makanan yang membuat tamu puas, mereka semua harus dibebaskan malam ini juga. Mengingat ini bukan tamu sembarangan, pihak dari kantor gubernur pun menyetujuinya. Dia menjelaskan kepada Yon bahwa tamu kali ini adalah orang penting dan dekat dengan kerajaan. Dia adalah ayah dan anak dari keluarga Im. Ayahnya bernama Im Askohong Wamen, pekerjaan umum di kerajaan, dan sang anak adalah kepala sekretaris kerajaan bernama Im Song-ye. Dia merupakan Uibin yang menikahi putri Huisuk atau suami dari saudara tiri raja. Setelah mengetahui itu semua, barulah Yon akan memulai aksinya dan memberikan yang terbaik dari kemampuannya. Selagi menunggu Yon berbincang tadi, ternyata Gilgam dan yang lainnya sudah mempersiapkan bahan-bahan terbaik yang bisa mereka kumpulkan dari dapur. Yon Jiang terlihat puas dengan itu semua dan memutuskan akan membuat steak istimewa ala Perancis untuk hidangan kali ini. Akan tetapi Yon mengalami sedikit kendala pada dagingnya. Dia bilang dagingnya terlalu keras untuk dibuat steak, tapi karena hanya itulah bahan terbaik yang mereka punya, Yon berpikir sejenak untuk menemukan cara terbaik untuk mengolahnya menjadi daging yang layak. Dan akhirnya dia mengingat satu buku dari ayahnya yang dia baca tentang bagaimana mengakali daging alot, metode yang disebut dengan sous vide, dan dia langsung bergegas mempraktekannya. Di depan terlihat tamu sudah datang. Kepala sekretaris kerajaan Im Song-ye terlihat sedang menyeleksi wanita dari Cae Hong yang tadi sudah diseleksi sebelumnya oleh orang dari gubernur. Tapi walaupun ada yang cantik sekalipun, dia pasti akan mencari keburukannya karena yang dia tuju adalah cucu
dari gubernur Hong yang sebelumnya sudah disuruh pergi untuk diungsikan. Sepertinya kekhawatiran mereka benar. Im Song-ye menanyakan cucu gubernur Hong untuk dibawa sebagai bentuk kesetiaan kepada raja. Sementara itu di dapur terlihat berjalan sempurna. Yon berhasil membuat daging alot tadi menjadi empuk dan layak untuk dijadikan steak. Tamu di depan bilang, perjalanan yang jauh dan melelahkan membuat mereka sudah kelaparan dan ingin segera menikmati sajian makan malam di sana. Apapun yang disajikan nanti, pastilah akan ada dalih untuk menyalahkannya. Dan kali ini, mereka menyebut bahwa hidangan seharusnya mewakili atau mencerminkan daerahnya dalam artian khas dari daerah tersebut untuk memperlihatkan keberhasilan panen melalui hidangannya, dan itu terucap dengan tanpa mereka mau mencicipinya. Itu karena tujuan mereka adalah cucu dari gubernur Hong. Mereka pun tak segan mengulangi perkataannya dengan menyebut pertukaran sebagai permintaan maaf atas sajian yang membuat mereka kecewa. Anak dari gubernur Hong berusaha menyela dan menyuruh koki yang memasak itu dipanggil semua dan mempersilahkan mereka untuk menghukumnya sendiri. Yon pun menjelaskan bahwa di dalam masakan terkandung dari segala aspek bahan dari alam daerah sangatlah tidak adil. Jika mereka menilai sebuah masakan tanpa menyicipinya sama sekali dan tanpa disangka, ternyata mereka telah berhasil menangkap nona muda Mi Hyang, cucu dari gubernur Hong. Kemudian Im Song-jae mengatakan bahwa jika yang dikatakan Yon benar dan hidangan ini layak, maka mereka akan pergi dengan tenang. Jika tidak, sebagai gantinya, mereka akan membawa cucu gubernur Hong ke istana. Dilihat dari ekspresinya, mereka yang keheranan dengan rasa masakan Yon seharusnya sangat menikmati steak tersebut. Yon telah membuat racikan dari beberapa bahan dengan rasio yang tepat, yang menghasilkan ledakan rasa gurih yang luar biasa. Kalau di zaman sekarang mereka akan menyebutnya sebagai MSG. Tapi karena ada maksud tersembunyi, pastilah mereka akan berkata sebaliknya dan mengatakan bahwa ini cuma masakan daging rebus biasa. Gubernur yang penasaran pun langsung mencobanya sendiri. Masakan Yon dan lidahnya nggak bisa bohong, sama seperti lidah mereka. Dia pun kagum dengan rasanya dan bilang belum pernah merasakan masakan seenak ini selama hidupnya. Gubernur Hong berdiri dan marah karena dia tahu pasti mereka membohongi lidah mereka untuk tujuan agar bisa membawa cucunya. Gubernur Hong lalu menghunus pedangnya dan hendak membunuh mereka. Untungnya segera dicegah oleh anaknya. Gubernur Hong lalu mengurungkan niatnya dan menjatuhkan pedangnya. Anak dari gubernur Hong lalu segera mengutus pengawalnya untuk segera mengeksekusi Yon karena telah gagal memuaskan tamunya. Ketika hendak dieksekusi, tiba-tiba mereka dihentikan. Ternyata rombongan raja datang di sana tepat waktu. Raja mengatakan bahwa jika benar apa yang dikatakan Yan, maka dia yang akan mencicipinya langsung dan menilainya. Yan merasa nggak asing dengan suara itu. Dia menoleh ke arah raja dan ternyata benar. Orang yang seharian dia caci maki, berkelahi dengannya. Dia pukul kepalanya dan dia ikat itu ternyata beneran Raja Joseon. Dia makin panik akan hal itu. Di sisi lain, dia lebih lega karena dia tahu betul bahwa raja memiliki selera yang spesial dalam hal kuliner. Maka raja akan lebih objektif dan adil dalam hal ini. Bukan hanya pikiran Yen. Ternyata memang benar, sang raja sangat mengagumi rasa dari masakan Yon. Bahkan raja mengerti hal kecil yang membuat rasanya meladik-ledik di mulut, yaitu bumbu MSG yang dibuat Yon. Apalagi setelah memakan semuanya secara bersamaan. Raja mengungkapkan bahwa itu adalah masakan terenak di seluruh negeri. Yon merasa lega
dan selamatlah nyawanya malam itu. Lalu raja menanyakan beberapa hal tentang dirinya. Puncaknya adalah menanyakan asal dari Yon, yang membuat Yon bingung. Apakah harus berkata jujur kepada raja? Karena pasti raja gak akan percaya akan hal itu. Yon pun menceritakan bahwa dirinya dari masa depan, tepatnya 500 tahun dari zaman ini. Semua tampak terperangah mendengarnya, dan raja pun menganggap Yon kehilangan akal sehatnya. Dengan lemas, Yon disuruh mundur dari hadapan raja. Dia sudah nggak peduli apa yang dipikirkan raja. Yang penting, setelah perkataan raja bahwa ini masakan terenak di negeri ini tadi, dia akan dibebaskan raja. Tapi ternyata raja ingin Yon dikurung dan dibawa ke istana bersamanya. Di dalam tahanan, Yon bercerita kepada Gilgium bahwa dia datang dari masa depan dan hanya Gilgiome lah satu-satunya orang yang percaya padanya. Dalam narasinya bercerita dengan Gilgum, Yon akhirnya sedikit tersadar bahwa mungkin buku Mangunrok itulah yang membawanya terlempar ke Joseon. Karena Yon ingat dia membaca bait dari buku itu sebelum semuanya terjadi. Saat raja dengan Song Jae sedang di halaman, dia berkata cuma ingin membawa Yon dan Gilgium serta berencana membebaskan semua Chehong. Sementara itu, anak gubernur Hong datang di ruang tahanan Yon dan mengatakan bahwa dirinya mau menepati janjinya untuk melepaskannya ketika dia berhasil membuat masakan yang memuaskan tamunya. Mereka pun dibekali lentera dan dipersilahkan secepatnya pergi meninggalkan wilayah ini. Song Ye, sekretaris negara, menghadap raja dan mengatakan bahwa Kokyon dan Gilgium kabur dari tahanannya. Raja pun kaget mendengarnya. Pelarian Yon saat ini adalah menuju tebing tempat tasnya terlempar. Dia berpikir dengan menemukan tasnya dan buku Mangunrok, dia akan bisa kembali pulang. Dia pun sempat nawarin Gilgium untuk ikut bersamanya nanti. Tibalah mereka di tebing tersebut. Yan bergegas mencari di mana tasnya, tapi dengan cuma ada lentera dalam kondisi yang sangat gelap, tentulah sangat sulit untuk mencarinya. Belum sempat melihat tasnya, raja dan pasukannya sudah berhasil menemukan mereka. Yon pun berusaha menjelaskan bahwa dia kabur untuk mencari tasnya karena di dalam tas tersebut ada buku berjudul Mangunrok. Buku itulah yang membuatnya terlempar ke dinasti Joseon. Tentu saja raja nggak percaya ocehan Yon yang nggak masuk akal itu. Walaupun raja berhasil menemukan tasnya dan terlihat begitu bahagianya, Yan melihat tas tersebut ditemukan, tapi raja memilih untuk membuangnya ke jurang, sehingga gak ada lagi alasannya untuk kabur nantinya. Yon yang melihat itu pastilah sangat kesal dan marah, tapi itu nggak berpengaruh pada keputusan raja dan tetap membawanya ke istana beserta Gilgum. Di dalam perjalanan menuju istana, Yonjang dan Gilgum berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Mereka udah kayak bestian gitu guys. Tibalah mereka di istana Joseon. Raja tiba dan disambut Selir Kang. Kemudian raja menunjukkan Selir Kang bahwa dia telah berhasil menangkap Guinyo. Selir yang keheranan kemudian bertanya sebagai apa dia ditangkap. Chehong ataukah penjahat kerajaan? Raja mengatakan bahwa mereka bisa disebut penjahat kerajaan, tapi ada bakat yang tidak mau dia sia-siakan dengan membunuhnya. Selir Kang pun dengan sinis menjawab bahwa ini pertama kalinya raja membawa wanita sendiri ke kerajaan setelah dia. Lalu raja menjawab, dia bukan wanita, tapi hantu. Yun pun mengingat dalam sejarah, Kang Mokju adalah wanita paling kejam dan manipulatif yang menyebabkan banyak kekacauan dalam sejarah kelam Joseon. Dalam beberapa menit saja Yon sudah bisa merasakan kebengisan dari tatapan Selir Kang yang sangat tajam. Ditambah lagi saat raja menyentuh dagu Yan, itu akan menjadi percikan awal dari perburuan licik Selir Kang kepada
Yonjiang, dan cerita bersambung ke episode 3.